Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam PPKN Asik. Apa kabar kalian hari ini para pembelajar? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Para pembelajar, di pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Lalu, bagaimana pelaksanaan demokrasi tersebut sejak awal kita merdeka sampai sekarang? Mari kita cari tahu jawabannya dalam materi kita kali ini yang berjudul Dinamika Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. Di materi ini, kita akan mempelajari yang pertama, demokrasi parlementer, 2. Demokrasi terpimpin, 3. Demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan yang keempat, demokrasi Pancasila masa Reformasi. Mari kita lanjut pada demokrasi Pancasila masa Orde Baru di rentang waktu tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila secara keseluruhan dan berintikan sila keempat. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yang diwujudkan dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mari kita cermati berbagai peristiwa dalam pelaksanaan demokrasi pada masa ini. Pertama, pemerintah berhasil melaksanakan pemilihan umum atau pemilu setiap 5 tahun sekali, yaitu sejak tahun 1971 sampai 1997. Kemudian mulai pemilu tahun 1977 sampai 1997, jumlah partai politik peserta pemilu dirampingkan dari 10 partai menjadi 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pemerintah juga giat melaksanakan program pembangunan berkelanjutan yang disebut Repelita, singkatan dari Rencana Pembangunan 5 tahun. Selain itu, dilaksanakan program peningkatan kesejahteraan, antara lain Keluarga Berencana atau KB, Pos Pelayanan Terpadu atau Posyandu, Transmigrasi, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh atau GNOTA. Namun pada masa ini terjadi penyalahgunaan kekuasaan, yaitu adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN di lingkungan pejabat pemerintah. Kemudian kebebasan berpendapat masyarakat dibatasi. Pers atau penyiaran dan surat kabar dilarang memberitakan keburukan pemerintah. Jika terbukti, maka surat izin penyiaran akan dicabut atau dilarang terbit. Selanjutnya pada masa ini, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI masuk dalam percaturan politik nasional. Dengan kata lain, ikut dalam perpolitikan. Pada masa ini, terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Malari, daerah operasi militer atau DOM di Aceh, dan lain-lain. Pada tahun 1998, negara kita dilanda krisis keuangan yang berdampak pada kelesuan ekonomi, kebangkrutan badan usaha, dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Krisis di atas juga turut menimbulkan kecemburuan terhadap etnis tertentu, sehingga memicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan di beberapa kota. Situasi tersebut mendorong para mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta, menuntut turunnya Soeharto sebagai presiden. Akhirnya, Soeharto mengeluarkan pernyataan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan wakilnya yaitu B.J. Habibie. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya masa Orde Baru dan Indonesia memasuki masa reformasi. Para pembelajar,
Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas kontribusi pihak-pihak berikut dalam video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam PPKN Asik.